Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Simak baik-baik ya. Pada pembelajaran hari ini, kita memasuki pembelajaran tema 3G, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, dengan materi 1, berlatih teknik menahan nafas di dalam air, 2, menentukan sikap terpuji untuk menghargai orang lain, 3. Mempelajari arti dari keberagaman atau perbedaan dari kesukaan. Simak baik-baik ya. Baiklah, memasuki materi ke-1 yaitu berlatih teknik menahan nafas di dalam air. Agar kita mahir saat berenang di dalam kolam renang, maka murid-murid perlu berlatih dengan teknik menahan nafas dan mengambang. Pada latihan ini sangat penting agar saat di dalam air murid-murid sudah memahami tekniknya yang paling dasar. Berikut adalah macam-macam teknik menahan nafas di dalam air. Pertama, menahan nafas di dalam air. B. Mengambang saat di permukaan air. Berikut penjelasannya. A. Menahan nafas di dalam air. Menahan nafas saat berenang dapat dilakukan dengan mengambil nafas dalam waktu yang singkat, namun seringkali dipakai saat waktu yang lama. Berikut ini beberapa langkah cara menahan nafas di dalam air. 1. Bernafaslah dengan benar beberapa kali. Sebelum menyelam, luangkan waktu 5 menit untuk menarik dan membuang nafas perlahan-lahan seperti biasanya. Tenangkan tubuh sekaligus sambil duduk ataupun berdiri di ujung dangkal kolam atau badan air. 2. Ambil satu nafas dalam-dalam melalui mulut dan turunkan diri di bawah permukaan air. Tutup mulut dan hidung saat berada di dalam air. Gunakan jari untuk menutup hidung jika diperlukan. 3. Setelah mencapai batas tubuh, tenangkan atau dorong diri ke permukaan. Hembuskan udara lebih saat bangun agar bisa langsung mengambil nafas segar. B. Mengambang di permukaan air. Teknik dasar selanjutnya adalah mengambang di permukaan air. Sebagai latihan awal, berikut ini caranya. Pertama, tenang. Tidak boleh panik akan tenggelam atau lainnya. Tenangkan saja di dalam air. 2. Seimbangkan tubuh dan mulai masuk ke dalam air dengan punggung di bawah dan seimbangkan tubuh secara horizontal dan wajah menghadap ke langit. 3. Atur posisi kepala dan tempatkan telinga di dalam air. Memang pertama-tama tidak akan nyaman, tetapi harus menyesuaikan karena
Jika telinga berada di luar air, maka akan dianggap tegang dan tubuh akan sulit untuk mengambang. Setelah itu, angkat dagu ke atas sedikit demi sedikit, bertujuan agar membaringkan kepala serta membuat tubuh lebih ringan, dibuat nyaman dan seimbang. Selanjutnya, memasuki materi kedua, yaitu menentukan sikap terpuji untuk menghargai orang lain. Memiliki sikap menghargai orang lain merupakan hal yang wajib. Dengan begitu, kita dapat belajar menghormati seseorang, baik karyanya, kebiasaannya, hingga pekerjaannya. Ada berbagai cara agar kamu bisa melakukan hal untuk menghargai orang lain, walaupun dengan cara yang sederhana, namun dapat membuat orang lain ikut menghargai jasamu. Tidak perlu menunjukkan sikap yang mencolok dengan membiasakan diri yang bersikap sederhana. Akan tetapi dapat mencerminkan menghargai orang lain. Berikut contoh dari menghargai orang lain. Di antaranya, 1. Tidak memotong pembicaraan orang lain. 2. Tepat janji. 3. Bisa mengendalikan amarah. 4. Tidak merendahkan orang lain. Dan 5. Tidak malu dengan kata bermaaf dan berterima kasih. Dan memasuki materi ketiga, yaitu mempelajari arti dari keberagaman atau perbedaan kesukaan. Setiap manusia diciptakan berbeda-beda oleh Tuhan dengan anugerah masing-masing. Untuk menciptakan keberagaman yang dapat membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan kuat, jika dilandasi dengan persatuan, kesatuan, dan toleransi satu sama lain. Ada banyak bentuk dari keberagaman ini. Salah satunya yaitu keberagaman dalam bentuk kegemaran seperti makanan kesukaan. Setiap orang pasti memiliki makanan kesukaan masing-masing. Jika makanan kesukaan kita berbeda dengan makanan kesukaan teman kita, maka kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh mengomentari dan memaksa teman kita untuk menyukai makanan yang kita kehendaki. Dalam kata lain, kita harus menghargai perbedaan itu dengan penuh toleransi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi yang Ustazah sampaikan. Semoga materi yang Ustazah sampaikan kali ini dapat dipahami dan dimengerti oleh para anak-anak semua. Akhirnya, dari semua materi ini, jika ada salah atau kurangnya, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.